Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Salmaida dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 35. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teorema sisa dan teorema faktor. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak videonya bersama-sama. Teorema sisa dan teorema faktor. Teorema sisa. Teorema sisa adalah sisa-sisa pembagian suku banyak tanpa mengetahui suku banyak atau hasil baginya. Dalam pembagian suku banyak yang dimaksud pada pengertian teorema sisa tersebut, terdapat bentuk umum yang berupa persamaan berikut ini. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan px dikali hx ditambah sx, di mana fx adalah suku banyak atau polinomial, px adalah pembagi suku banyak, hx adalah hasil bagi suku banyak, dan sx adalah sisa suku banyak. Konsep teorema sisa. Kali ini kita akan menggunakan beberapa konsep teorema sisa. Yang pertama adalah teorema sisa 1, yaitu sisa pembagian polinomial fx oleh x plus k adalah s sama dengan f min k. Jadi, cara mencari sisa, kita cukup mensubstitusikan nilai pembuat nol dari pembaginya. Maka jika x plus k, pembuat nolnya adalah min k. Setelah itu, kita substitusikan ke polinomial fx. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan sisa pembagian polinomial x pangkat 4 min 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 min 5 oleh x min 1. Sisa pembagian polinomial x pangkat 4 min 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 min 5 oleh x min 1 adalah, kita akan mencari sisa pembagiannya menggunakan teorema sisa yang pertama. Langkah pertama, kita mencari pembuat nol dari pembaginya. Pembuat nolnya adalah x min 1 sama dengan 0, maka nilai x sama dengan 1. Setelah itu, nilai x sama dengan 1 disubstitusikan ke persamaan ini. S sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 min 5. Nilai x kita ganti dengan 1, maka 1 pangkat 4 dikurangi 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 4 kali 1 pangkat 2 min 5 sama dengan 1 dikurangi 2 ditambah 4 kurangi 5, maka hasilnya min 2. Jadi, sisa pembagian polinomial x pangkat 4 min 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 min 5 oleh x min 1 adalah min 2. Selanjutnya, teorema sisa 2, yaitu sisa pembagian polinomial fx oleh ax plus b adalah s sama dengan f min b per a. Caranya sebenarnya hampir sama dengan teorema sisa 1. Kita mencari terlebih dahulu pembuat nol dari ax plus b, kemudian disubstitusikan ke fx. Contohnya yaitu, tentukan sisa pembagian polinomial x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 3 oleh 2x plus 3. Sisa pembagian polinomial x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 3 oleh 2x plus 3. Langkah pertama, kita cari pembuat nolnya dari 2x plus 3. 2x plus 3 sama dengan 0. 3 kita pindah ruas menjadi 2x sama dengan min 3. Maka x sama dengan min 3 per 2. Kemudian disubstitusikan ke persamaan ini. Maka s sama dengan x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 3. Nilai x kita ganti dengan min 3 per 2. Maka min 3 per 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali min 3 per 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan min 27 per 8 kurangi 9 per 2 ditambah 3. Supaya ini bisa kita jumlahkan, penyebutnya kita buat sama, yaitu diganti dengan 8. Sama dengan min 27 per 8 dikurangi 36 per 8 ditambah 24 per 8. Hasilnya yaitu min 39 per 8. Jadi,
Sisa pembagian polinomial x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 3 oleh 2x plus 3 adalah min 39/8. Teorema sisa 3, yaitu sisa pembagian polinomial fx oleh x min a dikali x min b adalah s sama dengan px plus q, dengan fa sama dengan pa plus q, dan fb sama dengan pb plus q. Jadi, ketika suatu polinomial dibagi polinomial berderajat 2, ini jika kita kalikan x min a kali x min b akan menjadi suatu polinomial berderajat 2, atau x-nya pangkat 2. Nah, jika polinomial dibagi oleh polinomial berderajat 2, maka sisanya adalah polinomial berderajat 1. Kita misalkan di sini yaitu px plus q. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui suatu polinomial fx jika dibagi x plus 2 akan bersisa 8. Jika polinomial fx dibagi x min 4 akan bersisa min 4. Tentukan sisa pembagian polinomial fx oleh x pangkat 2 min 2x min 8. Suatu polinomial fx jika dibagi x plus 2 akan bersisa 8. Jika polinomial fx dibagi x min 4 akan bersisa min 4. Sisa pembagian polinomial fx oleh x pangkat 2 min 2x min 8 adalah, nah, jika dibagi x plus 2 akan bersisa 8. Kita gunakan teorema sisa yang pertama, yaitu kita cari pembuat 0 dari x plus 2, yaitu x plus 2 sama dengan 0, maka nilai x sama dengan min 2. Oleh karena itu, f min 2 sama dengan 8. Jika dibagi x min 4 akan bersisa min 4. Kita juga cari pembuat 0 dari x min 4, yaitu x min 4 sama dengan 0, maka nilai x sama dengan 4. Jadi f4 sama dengan min 4. Sekarang kita cari sisa polinomial fx oleh x kuadrat min 2x min 8. X kuadrat min 2x min 8 kita faktorkan menjadi x plus 2 kali x min 4. Kita misalkan sisa pembagian fx oleh x plus 2 kali x min 4 adalah s sama dengan px plus q. Kita akan mencari nilai p dan q dengan informasi bahwa f min 2 sama dengan 8 dan f4 sama dengan 4. Sisanya 8 ketika nilai x-nya adalah min 2, maka nilai s kita ganti dengan 8 dan x kita ganti dengan min 2. Menjadi p kali min 2 plus q sama dengan 8. P kali min 2 sama dengan min 2p plus q sama dengan 8. Ini kita gunakan menjadi persamaan pertama. Ketika nilai x-nya 4, maka sisanya min 4. Nilai s kita ganti dengan min 4 dan x kita ganti dengan 4. Menjadi p kali 4 plus q sama dengan min 4. Maka 4p plus q sama dengan min 4. Ini adalah persamaan yang kedua. Kita eliminasikan persamaan 1 dan 2. Karena variabel q-nya sama-sama 1, kita langsung kurangkan saja. Min 2p plus q sama dengan 8, 4p plus q sama dengan min 4. Kita kurangkan menjadi min 2p min 4p yaitu min 6p, q min q sama dengan 0, 8 min 4 yaitu 12. Min 6 kita pindah ruas menjadi p sama dengan 12 per min 6. P sama dengan min 2. Kita substitusikan p sama dengan min 2 ke salah satu persamaan. Kita gunakan persamaan yang ke satu saja, yaitu min 2p plus q sama dengan 8. Nilai p kita ganti dengan min 2, menjadi min 2 kali min 2 plus q sama dengan 8, yaitu 4 plus q sama dengan 8, q sama dengan 8 min 4, dan q diperoleh 4. Setelah itu, s sama dengan px plus q. Nilai p kita ganti dengan min 2 dan q kita ganti dengan 4, menjadi s sama dengan min 2x plus 4. Jadi, sisa pembagian fx oleh x plus 2 dikali x min 4 adalah s sama dengan min 2x plus 4.
Selanjutnya, teorema faktor. Teorema faktor digunakan untuk menentukan akar-akar atau faktor dari suatu suku banyak. Inti dari teorema faktor adalah suatu pembagi dari suku banyak jika memiliki sisa 0. Teorema faktor yaitu X min K faktor dari Fx jika dan hanya jika Fk sama dengan 0. Syarat suatu polinomial dikatakan faktor ketika harus 0 dan ketika dibagi harus 0. Untuk lebih jelas lagi, perhatikan contoh berikut ini. Salah satu faktor polinomial X pangkat 3 plus Kx pangkat 2 plus X min 3 adalah X min 1. Tentukan faktor lainnya. Langkah pertama, kita cari pembuat 0 dari X min 1. Maka X min 1 sama dengan 0, nilai X sama dengan 1. Oleh karena itu, F1 sama dengan 0. X pangkat 3 plus Kx pangkat 2 plus X min 3 sama dengan 0. Nilai X kita ganti dengan 1, menjadi 1 pangkat 3 plus K kali 1 pangkat 2 plus 1 min 3 sama dengan 0, yaitu 1 plus K plus 1 min 3 sama dengan 0, K min 1 sama dengan 0, nilai K sama dengan 1. X pangkat 3 plus Kx pangkat 2 plus X min 3 sama dengan 0. Nilai K kita ganti dengan 1, menjadi X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus X min 3 sama dengan 0. Untuk menentukan faktor lainnya, kita bagi X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus X min 3 oleh X min 1. Kita bisa gunakan cara Horner. Ini koefisiennya 1, 1, dan min 3. Kemudian, pembuat 0 dari X min 1 kita simpan di sini yaitu 1. 1 kita turunkan 1 kali 1, 1 tambah 1 yaitu 2 kali 1, 2, 1 tambah 2, 3 kali 1, 3, min 3 tambah 3 yaitu 0. Nah, ini kan sisanya 0. Karena sisanya 0, maka jelas X min 1 adalah faktornya. Lalu faktor lainnya bisa dilihat hasil baginya, yaitu X pangkat 2 plus 2X plus 3. Ini adalah hasil baginya. Masih ingatkan Fx sama dengan Px kali Hx plus Sx. Maka X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus X min 3 sama dengan X pangkat 2 plus 2X plus 3 kali X min 1 plus sisanya tadi 0 ini. Ini adalah faktornya dan ini adalah faktor lainnya. Maka faktor lainnya adalah X kuadrat plus 2X plus 3. Jadi, faktor polinomial X pangkat 3 plus Kx pangkat 2 plus X min 3 adalah X min 1. Faktor lainnya yaitu X pangkat 2 plus 2X plus 3. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.